Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mida Lela dengan NIM 821221062. Saya mahasiswi dari STIK Syarsi Pontianak. Tujuan saya pada pagi hari ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat, dikhususkan untuk para wanita. Tujuan edukasi ini agar para masyarakat dan wanita mengetahui apa itu kanker payudara dan bagaimana penata laksanaan dan pencegahan kanker payudara. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui apa itu definisi dari kanker payudara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa latar belakang dari kanker payudara. Kanker payudara, prevalensi kanker payudara di Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebesar 0,02% dengan estimasi jumlah kasus mencapai 441 orang. Sementara itu, pada tahun 2017 tercatat terdapat 219 kasus payudara di Kalimantan Barat. Kota Singkawang merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus kanker payudara. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 209 kasus baru dengan rentang usia penderita antara 19 hingga 78 tahun. Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah kasus mencapai 199 orang dengan rentang usia antara 16 hingga 79 tahun. Nah, setelah itu, dari kanker payudara. Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkendali yang dapat merusak jaringan sekitar dan menyebar ke tempat lain. Disebut metastasis. Kanker payudara terjadi ketika sel normal di jaringan payudara berubah menjadi sel kanker. Ini adalah penyakit tidak normal yang muncul sebagai tumor akibat pertumbuhan sel abnormal. Sel kanker dapat merusak jaringan sekitar maupun bagian tubuh lain. Kanker payudara melibatkan kelenjar penghasil air susu dan jaringan penunjang, tetapi tidak termasuk kulit. Itu definisi dari kanker payudara. Setelah itu, etiologi dari penyakit kanker payudara ada apa saja? Yang pertama itu faktor reproduksi. Karakteristik reproduksi yang berhubungan dengan risiko terjadinya kanker payudara adalah nuliparitas, mencer pada umur muda, menopause pada umur lebih tua, dan kehamilan pertama pada umur tua. Setelah itu penggunaan hormonen. Hormon estrogen berhubungan dengan terjadinya kanker payudara. Laporan dari Harvard School of Public Health menyatakan bahwa terdapat peningkatan kanker payudara yang bermakna pada penggunaan terapi estrogen replacement. Setelah itu obesitas. Terdapat hubungan yang positif antara berat badan dan bentuk tubuh dengan kanker payudara pada wanita pasca menopause. Setelah itu konsumsi lemak. Konsumsi lemak dapat menjadi risiko kanker payudara pada wanita umur 34-59 tahun dan menemukan bahwa konsumsi lemak berlebihan diperkirakan sebagai satu faktor risiko terjadinya kanker payudara. Setelah itu radiasi. Exposure radiasi ionisasi selama atau sesudah pubertas meningkat terjadinya risiko kanker payudara. Setelah itu riwayat keluarga dan faktor genetik. Riwayat keluarga merupakan komponen yang penting dalam riwayat penderitaan yang akan dilaksanakan secara screening untuk kanker payudara. Pada studi genetik ditemukan bahwa kanker payudara berhubungan dengan gen tertentu. Setelah itu ada patofisiologi dari kanker payudara. Yang pertama, yaitu mastistis terkait menyusui. Infeksi dari mulut bayi masuk melalui luka puting, statis, dan produksi ASI berlebihan memparah infeksi. Yang kedua, metastasis neonatus, pembesaran payudara akibat hormon ibu. Kondisi ini bersifat sementara dan rentan infeksi. Yang ketiga, ductus ekstansial, inflamasi akibat metalfrensia sucomosa ductus lactiferus menyebabkan sumbatan obstruktif, dan ruptum ductus, inflamasi yang memudahkan infeksi pada payudara. Yang keempat yaitu mastistis tuberkulosis disebabkan
Mycobacterium tuberculosis, yaitu penularan inokulasi langsung. Limpatik diseminasi milir ASI tinggi lactosa. Media pertumbuhan kuman atau longgar sesaat menyusui dapat menjadi infeksi mudahnya menyebar. Yang kelima, transformasi sel normal menjadi kanker. Fase inisial yaitu perubahan genetik akibat karsinogen, kimia, virus, atau radiasi UV. Setelah itu, fase promosi sel transiasi berkembang menjadi ganas. Setelah itu ada fase metastasis. Sel kanker menyebar ke tulang, hiperkalemesia, metastasis osteolistik dan osteokelas diinduksikan ke sel kanker. Resorpsi tulang meningkat. Itu untuk patofisiologi dari kanker payudara. Untuk manifestasi klinis dari kanker payudara, yang pertama, adanya benjolan pada payudara atau daerah ketiak, tidak nyeri, keras, tidak dapat digerakkan, besar perlahan. Yang kedua, perubahan ukuran atau bentuk, tekstur payudara, pembengkakan, bentuk tidak simetris, terasa lebih keras atau nyeri. Yang ketiga, perubahan kulit payudara, kemerah-merahan, ruam, kulit seperti jeruk. Yang keempat, luka sulit sembuh atau perubahan puting, tertarik ke dalam, tampak seperti koreng atau eksim. Yang kelima, sekresi abnormal dan puting, cairan berdarah, kecoklatan atau tidak biasa. Yang keenam yaitu nyeri payudara atau ketiak, bisa periodik atau terus-menerus meskipun bukan gejala utama. Setelah itu ada pembengkakan ketiak, dapat menunjukkan penyebaran kelenjar getah bening. Yang terakhir yaitu perubahan saat mengangkat tangan, bentuk atau posisi payudara berubah. Penata laksanaan farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa penata laksanaan farmakologi. Yang pertama yaitu kemoterapi menggunakan obat sitotoksik seperti TECNE dengan antikerlin untuk membunuh sel kanker. Efektif tapi dapat menimbulkan efek samping seperti neuropati primer. Setelah itu, terapi hormon. Obat seperti aromatase inhibitors digunakan pada pasien kanker payudara dengan reseptor hormon positif, namun sering menimbulkan nyeri otot dan sendi. Yang ketiga, terapi targeted, misalnya trastuzumab untuk pasien HER2+, lebih spesifik dibandingkan kemoterapi biasa. Yang keempat yaitu imunoterapi. Imunoterapi mengaktifkan sistem imun pasien untuk melawan sel kanker, masih terus berkembang. Yang kelima yaitu obat pendukung, misalnya penggunaan suplemen mikronutrien untuk mengurangi kanker related pathologies. Setelah itu, penata laksanaan non-farmakologi yang pertama itu terapi fisik dan relaksasi. Yang pertama yaitu mexiterapi, membantu mengurangi nyeri pasca masketomi dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua yaitu kriptoterapi, lokal untuk mengurangi neuropati akibat kemoterapi. Setelah itu min body terapi. Yoga, mindful yoga terbukti mengurangi kelelahan stres dan dapat meningkatkan imunitas. Setelah itu cognitive behavioral therapy atau CBT. Efektif mengatasi depresi dan kecemasan pada pasien kanker payudara. Yang ketiga yaitu akupresur, terapi tradisional. Somatic akupresur membantu mengurangi gangguan tidur, depresi dan kelelahan. Yang keempat, olahraga
Latihan fisik teratur, misalnya jalan, senam, dapat menurunkan kelelahan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah itu, gaya hidup sehat, diet seimbang, tidur cukup, manajemen stres sangat direkomendasikan dalam toolkit terbaru untuk pasien kanker payudara. Nah, itu penelaksanaan dari kanker payudara. Setelah itu, adapun terapi diet untuk kanker payudara. Terapi diet ini ada beberapa pendekatan diet yang sering diteliti menurut para peneliti atau para ahli sebelumnya. Salah satunya menurut Padmer. Apa sih terapi diet penyakit dari kanker payudara ini? Yang pertama yaitu diet Mediterania. Seperti kayak buah, sayur, ikan, kacang, minyak zaitun, terbukti dapat menurunkan risiko kekambuhan. Yang kedua yaitu diet rendah lemak, menekan pertumbuhan sel kanker karena mengurangi peradangan. Yang ketiga, diet nabati atau plant-based, tinggi serat, rendah protein hewani, meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang keempat, batasi gula atau karbohidrat olahan, membantu mengontrol insulin yang dapat memicu pertumbuhan dari sel kanker. Yang kelima, yaitu asupan vitamin D, omega 3, antioksidan, dapat memperbaiki daya tahan tubuh dan menurunkan inflamasi. Diet bukan pengganti terapi medis, kemoterapi, radiasi, operasi, tetapi mendukung pemulihan, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, itu terapi dari kanker payudara. Nah, setelah itu, persiapan penyakit kanker payudara. Adapun persiapan untuk menghadapi penyakit kanker payudara ini, yang pertama yaitu pemeriksaan dini atau screening. Pemeriksaan rutin seperti mamografi, USG payudara, dan pemeriksaan genetik sangat penting untuk deteksi lebih awal. Semakin cepat ditemukan, semakin besar peluang sembuh. Persiapan fisik sebelum terapi, pasien dianjurkan menjaga nutrisi, olahraga ringan, dan kebugaran tubuh. Kondisi fisik yang baik membantu tubuh lebih kuat menghadapi operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Setelah itu, melakukan pemeriksaan screening dapat dilakukan berupa cara. Cara yang pertama, pemeriksaan payudara sendiri atau disingkat dengan sadari. Sadari merupakan suatu pemeriksaan yang efektif, mudah, dan bisa dilakukan oleh setiap wanita untuk menjaga kesehatan payudara. Pada wanita yang melakukan sadari akan sangat mudah untuk menemukan benjolan ataupun kelainan lainnya yang ada pada daerah payudara sekitar. Sadari dapat dilakukan dengan posisi tegak, berdiri menghadap cermin atau posisi berbaring, dengan satu tangan diletakkan pada posisi berbaring, dengan satu tangan diletakkan di bawah kepala. Lalu dilakukan pengamatan dan perabaan pada payudara secara sistematis sehingga akan lebih mudah apabila ditemukan adanya suatu benjolan pada payudara. Setelah itu yang kedua, USG payudara. Pemeriksaan USG yang lebih canggih adalah dengan menggunakan Automated Whole Breast Ultrasound atau disingkat dengan ABS atau disingkat dengan ABPS, di mana dengan pemeriksaan ini dapat dideteksi lesi pada payudara yang distatasinya lebih padat. Yang ketiga, mamografi. Untuk screening ini dilakukan pada wanita yang asimptomatis, terutama yang berisiko tinggi sekitar 85-90% KPD. Setelah itu ada pelaksanaan untuk penyakit kanker payudara. Yang pertama yaitu pembedahan dilakukan untuk membuang tumor. Yang kedua, terapi radiasi. Yang ketiga, kemoterapi yang saya jelaskan tadi. Setelah itu, yang keempat, adjuvan. Setelah itu ada pemeriksaan diagnostis atau diagnostik untuk kanker payudara. Terdapat 3 pemeriksaan utama untuk mendeteksi
adanya kanker payudara. Yang pertama yaitu tes darah, yang kedua tes pencitraan, yang ketiga biopsi. Setelah itu ada pemeriksaan laboratorium pada kasus kritis di berbagai sistem penyakit. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium darah. Yang kedua, pemeriksaan histopatrologi. Ketiga yaitu pemeriksaan imunohistokimia. Yang keempat, pemeriksaan imunohistochemistry. Nah, itu untuk pelaksanaan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan laboratorium dari kanker payudara. Nah, itulah penjelasan dari kanker payudara. Tadi saya sudah menjelaskan dan kita juga sudah tahu apa itu kanker payudara dari prevalensinya, dikhususkan untuk Kalimantan Barat yang prevalensinya sangat tinggi untuk kasus kanker payudara. Setelah itu kita dapat mengetahui apa definisi dari kanker payudara, penyebab dari kanker payudara, patofisiologisnya. Setelah itu penata laksanaan persiapan bagi pasien sudah mengalami kanker payudara. Setelah itu terapi yang dapat digunakan untuk pasien yang mengalami kanker payudara. Setelah itu pelaksanaan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan. Nah, di sini kita sebagai wanita dapat melakukan pemeriksaan dini. Walaupun kita merasa diri kita tidak mengalami kanker payudara, tapi apa salahnya apabila kita melakukan pemeriksaan dini? Yang sudah saya jelaskan tadi, dengan cara sadari dapat memudahkan kita untuk mengetahui apakah adanya benjolan yang ada payudara kita. Apabila dan mengalami benjolan di sekitar payudara kita, cepat pergi ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin itu saja edukasi saya pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih.